Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai data silakan kameranya diaktifkan semua. Kita alhamdulillah hari ini bertemu kembali dalam Israel di hari kedua di pekan ke-3 ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan pada Allah Subhanahu dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti pada pekan bahwa ini mahasiswa yang PPL mempraktekkan mengajar ya kepada yang menjadi siswanya itu teman-temannya sendiri. Lupa nanti dimasukkan ke laporan, jangan lupa yang bertugas skut ya, kemudian saya hanya mengulangi saja. Hari ini tugasnya Lukman Hakim. Nanti yang sesi kedua siapa ya? Sama ada main. Saya 10.000 banyak. Yang kedua nanti Nurillah ya. Mudah-mudahan nanti lancar Lukman, dan tetaplah aktivitas ini menjadi penilaian dosen pembimbing dan guru pamong. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan kepada Lukman. Ini kan banyak orang tua. Tunggu ya. Duh, beda bentuknya, Moy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama untuk membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah di sini Bapak akan coba mengabsen anak Bapak sekalian pada Atika Mahera. Hadir, Pak. Dirani. Hadir, Pak. Delvi Juri. Hadir, Pak. Nurillah Krisnanda. Hadir, Pak. Siti Alawi Arhab. Hadir, Pak. Nah, baiklah, di sini Bapak akan menunjuk anak-anak Bapak sekalian yang akan memimpin doa yang serahkan kepada Nurillah Krisnanda. Pada Nanda kami persilahkan. Nurillah Nanda. Bismillah.
serahkan kepada Tuti Alawiyah Rahab untuk memimpin doa. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahim. Sudah, Pak. Terima kasih kepada Ananda Alawiyah Rahab. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Baiklah, yang pertama ialah sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah akan mendapatkan pahala, sedangkan bila tidak dikerjakan, maka tidak akan mendapatkan dosa. Adapun sholat sunnah yang dapat dilakukan bersama-sama ialah yang pertama, sholat Idul Fitri, yang kedua, sholat Idul Adha, yang ketiga, sholat kusuf atau gerhana matahari, yang keempat, sholat kusuf atau gerhana bulan, dan yang terakhir ialah sholat istisqa, yang artinya atau sholat meminta hujan. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Di sini Bapak minta untuk membacanya kepada saudari Delpi Jurindri. Kepada saudari kami persilahkan. Baik. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad, artinya itu sangat dianjurkan. Artinya kembali melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbit matahari sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Tata cara sholat Idul Fitri itu imam memimpin sholat Idul Fitri diawali dengan niat. Niatnya berbunyi usolli sunatan Idul Fitri rakaataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama sambil angkat tangan sebanyak 7 kali. Diselanjutkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dapat? Ya, bagus. Terima kasih kepada Ananda Delpi Jurindri. Baiklah, akan Bapak jelaskan ulang. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada setiap tahunnya, yaitu pada setiap tanggal 1 Syawal. Adapun hukum melaksanakan sholat Idul Fitri yaitu sunnah muakkad. Id artinya yaitu kembali. Waktu melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sesudah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Baiklah, adapun tata cara sholat Idul Fitri ialah yang pertama berniat. Adapun niatnya ialah sholli sunnatal li'idil fitri raka'ataini ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Jadi pada rakaat pertama sesudah membaca Al-Fatihah, bertakbir. Jadi pada rakaat pertama sudah membaca doa iftitah, takbir sambil mengangkat tangan. Ini setelah takbir ada doa khusus untuk sholatnya. Dan selanjutnya pada rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali dan dianjurkan
seperti biasa sampai salam. Setelah salam dilanjutkan dengan khutbah. Disunahkan setelah sholat Idul Fitri untuk bersalam-salaman, untuk saling memaafkan lahir dan batin. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yattaqina fayatasafahani ila ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Artinya, tidaklah dua pribadi muslim yang bertemu lantas saling bersalaman kecuali dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka berpisah. Allah Subhanahu wa taala dan juga disunnahkan menggunakan jalan yang berbeda ketika pulang dan berangkat. Karena Rasulullah SAW bersabda, karena Nabi SAW idza kana yaumu idi khalafaz tariqa, yang artinya Nabi SAW ketika melaksanakan sholat Id, beliau memilih jalan yang berbeda ketika berangkat ataupun ketika hendak pulang. Nah, sampai di sholat Idul Fitri ini, anak-anak Bapak sekalian sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, baik, bagus. Maka kita lanjut. Oke, yang selanjutnya ialah sholat Idul Adha. Sholat yang dapat dilakukan berjamaah tadi ya. Sholat Idul Adha. Di sini Bapak minta kepada Rapi Kamera untuk pembacanya pada saudari. Silahkan. Baik, Pak. 2. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad. Tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri. Yang membedakannya niat. Niat sholat Idul Adha adalah sholli sunatal Idul Adha rakaataini muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Sudah, Pak? Ya, bagus. Terima kasih kepada anak darah kita Mehra. Sama-sama, Pak. Jelaskan. Sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban. Sholat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Tata cara sholat Idul Adha sama dengan sholat Idul Fitri. Yang membedakannya hanyalah niat. Niat sholat Idul Adha ialah sholli sunnatan Idul Adha rakaataini ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat sebagai makmum semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sholat Idul Adha ini, anak-anak Bapak sekalian sudah paham. Kalau ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Bagus. Kita lanjutkan.
Yang ketiga ialah sholat khusuf. Sholat sunnah khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadinya gerhana matahari. Hukum sholat sunnah khusuf adalah sunnah muakkad. Waktu melaksanakan sholat khusuf adalah saat mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Jadi sholat sunnah khusuf ini sholatnya panjang. Hal yang membedakan sholat khusuf dengan sholat lainnya adalah dalam setiap rakaat terdapat 2 kali membaca surah Al-Fatihah dan 2 kali ruku. Tata cara sholat khusuf yang pertama ialah niat. Adapun niatnya wali sunnatal khusufis samsi rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Artinya saya niat melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Nah, baiklah di sholat khusuf ini, apakah Anda sekalian sudah paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Paham, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, bagus. Lanjutkan. Nah, yang keempat ialah sholat khusuf. Sholat sunnah khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana bulan. Hukumnya ialah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan sholat sunnah khusuf ialah pada saat terjadinya gerhana bulan sampai bulan kembali tampak utuh seperti semula. Cara sholat sunnah khusuf seperti sholat khusuf. Yang membedakannya hanyalah niat. Yang selanjutnya yang terakhir ialah sholat istisqa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah untuk meminta turunnya hujan. Sebelum melaksanakan sholat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut, pakai buka. Sholat sunnah disunahkan membawa hewan peliharaan ke lapangan, di mana tempat berlangsungnya sholat istisqa tersebut. Adapun tata cara sholat sunnah istisqa ialah muadzin tidak perlu melakukan azan dan iqamah, hanya perlu membacakan seruan sholat istisqa. Sholat dilaksanakan seperti sholat sunnah lainnya. Setelah sholat dilanjutkan dan dengan khutbah. Adapun niatnya ialah sholli sunnatal istisqa rakaataini imaman mubanillahi ta'ala. Aku sengaja sholat sunnah minta hujan 2 rakaat sebagai makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Baiklah, sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, masuk ke bagian B. Sholat sunnah munfarid. Ini saya minta kepada Nanda Nurillah Sismunanda untuk misalnya pada silakan. Fa innaka taqdiru wala aqdir wa ta'lamu wala a'lam wa anta 'allamul
ghuyub. Allahumma in kunta ta'allamu anna hadal amra wa yusamma hajatah khairu li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqad 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 dar apa itu Pak? Faqadarhu faqad nggak jelas Pak. Ini apa itu? Faqdarhu li wa yasrahu li Faqadar. thumma Faqadarhu li wa yassirhu li thumma barikali fi wa in kunta ta'allamu anna hadzal amru syarri li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri fasrifhu anni wasrifi anhu waqdirli khaira haitsu ka'anna thumma ardini bihi. Oke, terima kasih kepada Ananda Sunawi Rahab. Jadi ketika selesai sholat orang ini, maka kita dianjurkan untuk membaca doa ini. Karena supaya doa-doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada anak Bapak semua, sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan tentang mengenai materi kita pada pagi hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Iya, sepertinya anak Bapak semua pintar ya. Alhamdulillah. Baiklah. Iya, tanyalah. Udah, itu aja. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi, adapun hikmah kita melaksanakan sholat sunnah ialah agar supaya kita lebih mencintai Rasulullah, supaya kita lebih dekat dengan beliau. Karena salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada beliau, kepada kita umat yang tidak berjumpa dengannya, yaitu ialah dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, bagaimana? Kalau dari Jelpi Indri? Apakah jawaban Bapak bisa diterima? Anda yang bertanya, Pak. Ya, Bapak belum sarapan tadi. Ya, mohon maaf. Jadi ada lagi yang bertanya? Karena waktu kita udah lewat. Tidak ada, Pak. Ya, baiklah. Jika pertanyaan, maka pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Luqmanul Hakim mengundurkan diri. Jika terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika terdapat kata-kata yang benar, itu datangnya tidak sengaja, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Luqmanul Hakim atas praktek ngajarnya. Selanjutnya kita lanjut